Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini Bapak Ibu? Sehat? Ya, Ya, alhamdulillah sehat. Kita mulai saja Bu ya. Bahasan kita hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah pada kesempatan yang luar biasa ini kami sangat senang dan sangat berbangga sekali kita bisa bertetap muka kembali pada pertemuan kelompok kita atau yang sering kita kenal dengan nama P2 Garuda. Dan kita berharap nantinya mudah-mudahan acara yang kita lakukan pada hari ini bisa berjalan dengan aman, baik, lancar dari awal hingga akhir nanti. Kemudian selawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan buat Nabi kita Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mereview ataupun mengulang-ulang kembali pelajaran ataupun pembahasan yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya, Bapak Ibu masih ingat Bapak Ibu? Ya, kalau pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang pencegahan kekerasan terhadap anak. Ya, pencegahan kekerasan terhadap anak. Masih ingat itu Ibu? Apa itu kekerasan? Ya, kalau berbicara masalah kekerasan, pasti yang ada dalam otak kita, dalam pikiran kita, yaitu mencubit, menendang, memukul, dan lain sebagainya. Jadi kekerasan itu adalah setiap perbuatan yang bisa menimbulkan ataupun menyebabkan penderitaan, kesengsaraan, baik itu secara fisik maupun secara non fisik. Kemudian anak kemarin sudah kita bahas juga apa itu pengertian anak. Anak itu adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk juga dalamnya bayi yang masih dalam kandungan. Itulah pengertian daripada anak. Baik Bapak Ibu, sampai di situ ada yang mau ditanyakan? ya, Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita langsung masuk pembahasan kita yang baru, yaitu tentang pelayanan penyandang disabilitas. Jadi sebelum kami menjelaskan secara lebih rinci, lebih lanjut, kira-kira di antara Bapak Ibu ada enggak yang tahu apa itu disabilitas? Ya, saya jelaskan di sini Bapak Ibu ya. Jadi disabilitas itu adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental ataupun sensorik dalam jangka waktu yang lama. Jadi kalau kita definisikan, kalau kita artikan bahwa disabilitas itu adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, baik fisiknya, mentalnya, ataupun intelektualnya dalam waktu yang lama. Itu adalah pengertian daripada disabilitas, atau yang sering juga kita kenal dengan cacat, yang memerlukan kebutuhan khusus, namanya disabilitas. Kemudian hak-hak penyandang disabilitas. Berbicara masalah hak ini, mungkin hak antara disabilitas ini, penyandang disabilitas ini sama haknya dengan kita. Adapun hak-hak dari penyandang disabilitas itu, yang pertama hak untuk hidup, sama dengan kita. Hak untuk hidup, hak untuk bebas dari cercaan, hak untuk mendapatkan perlindungan, bersekolah, beribadah, bekerja, bebas dari kekerasan dan tidak dikucilkan, dan juga diperlakukan sama dengan orang lain. Jadi kalau berbicara masalah hak ini, mungkin hak penyandang disabilitas ini hampir sama dengan hak kita, semuanya sama. Ya, ini ada beberapa hak-hak penyandang disabilitas. Mereka
hak untuk mendapatkan pendidikan, mendapatkan pelayanan, dan juga mendapatkan perlindungan. Nah, jadi di situ Bu ya. Sampai di sini ada mau ditanyakan Bapak Ibu? Tidak ada Bu. Kita lanjut. Oke, lanjut. Kemudian kita lanjut tentang ragam dan tingkatan disabilitas. Jadi disabilitas ini ada ragamnya, ada macamnya, dan ada tingkatannya. Yang pertama namanya disabilitas fisik. Nah, disabilitas fisik ini contohnya seperti kakinya hilang sebelah atau buntung. Nah, itu namanya disabilitas fisik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada namanya disabilitas rungu bicara atau yang sering dikenal kita sebut dengan tunarungu, yaitu orang yang tidak bisa mendengar ataupun tuli. Itu namanya disabilitas rungu. Kemudian yang ketiga ada namanya disabilitas netra atau yang kita kenal atau yang sering disebut dengan tunanetra. Artinya dia tidak bisa melihat ataupun buta. Jadi kalau orang buta itu dinamakan dengan tunanetra. Artinya tidak bisa melihat ataupun buta. Kemudian yang keempat ada yang namanya disabilitas mental ataupun hiperaktif. Jadi ada ini aktif nih, itu disebut dengan disabilitas mental. Jadi ada 4 hari ini kita bahas tentang ragam dan tingkatan disabilitas. Ada yang namanya disabilitas fisik, ada yang namanya tadi disabilitas rungu bicara, ada yang namanya disabilitas tunanetra, dan ada yang namanya disabilitas mental. Jadi Bapak Ibu, dengan adanya pembelajaran ini, bagi Bapak Ibu yang semulanya, yang awalnya tidak tahu tentang istilah-istilah ini, dengan adanya pembelajaran ini, depannya kita harapkan Ibu sudah tahu Bapak Ibu ya. Nah, besok kalau ada orang mengatakan tunarungu, berarti orangnya tidak bisa dengar ataupun tuli. Kalau ada orang berbicara tentang tunanetra, berarti dia tidak bisa tadi Bu, tidak bisa melihat. Nah, berarti kalau tunanetra berarti tidak bisa melihat ataupun buta. Jadi sampai di sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Tidak ada Bu. Nah, kemudian kita lanjut Bu ya. Dari berbagai macam penyandang disabilitas itu ada yang tidak dapat direhabilitasi. Ya. Jadi dari berbagai macam penyandang disabilitas itu ada yang tidak dapat direhabilitasi. Nah, sehingga selalu membutuhkan bantuan dari orang lain dalam melakukan kegiatannya sehari-hari. Dan ini sering juga disebut dengan penyandang disabilitas berat. Jadi penyandang disabilitas berat ini dia tidak dapat direhabilitasi sehingga membutuhkan pertolongan, membutuhkan bantuan daripada orang lain. Jadi adapun pelayanan bagi penyandang disabilitas berat ini, yang pertama memberikan makanan, itu yang pertama. Kemudian memandikannya selama sehari itu dua kali. Artinya memandikan disabilitas berat itu sehari dua kali. Kemudian mengganti alas tidurnya. Setelah itu mengganti pakaiannya sehari 2 kali. Dan memberi kasih sayang dan perhatian. Jadi ada beberapa pelayanan bagi penyandang disabilitas berat. Memberikan makanan, mengganti pakaiannya sehari 2 kali, kemudian mengganti alas tidurnya, dan memberikan kasih sayang dan perhatian. Jadi mudah-mudahan dengan belajar hari ini dapat menginspirasi ataupun memberikan semacam motivasi kepada Bapak Ibu. Jangan sampai nantinya anak yang disabilitas ini dikucilkan di dalam masyarakat ataupun lingkungan. Kenapa? Karena pada dasarnya anak disabilitas ini mempunyai hak yang sama dengan kita.
sama-sama mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan, perlindungan, dan kasih sayang dari siapapun. Jadi saran kami kepada Bapak Ibu, perlakukanlah mereka secara adil, jangan sampai mereka dikucilkan, jangan sampai mereka dicaci, dicerca, ataupun dibully. Jadikanlah mereka itu kawan untuk bergaul di dalam kehidupan rumah tangga dan bermasyarakat. Sampai di situ ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Ya, kalau tidak ada, untuk pembahasan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Dan kami sebagai materi, mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Jika kurang kami minta maaf dan mengakhiri. Assalamualaikum